Ya, di sini kita bisa lihat resistornya. Oke, yang berapa ohm? 220 ohm. Jadi kalau teman-teman memang yang kesulitan membeli resistor, tinggal bilang aja tolong resistor yang speknya 220 ohm ya, yang nilainya adalah 220 ohm. One man. Kerjakan dulu apa yang bisa, yang paling simpel kerjakan dulu. Everything is about to change. Menjawab sesuatu itu nggak langsung mikir jauh, tetapi lagi lebih simpel. No one is born a hero. You will believe in miracles. Science is all around us. For the better. He is. Oke teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa datang langsung ke kampus offline ataupun kita menggunakan Google Meet. Tapi saya sudah lengkapi dengan video-video. Ingat, saat nanti kalau berhasil bilang gokil guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Jadi mohon maaf untuk perkuliahan Sabtu ini saya mengirimkan via video. Baik, kita akan mulai saja perkuliahannya. Oke, pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan link yaitu yang disebut Tinkercad ya. Kalian bisa lihat di materi pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu, yaitu Tinkercad ini untuk apa? Ini adalah simulasi Arduino, ini untuk pemrograman. Jadi mengapa saya pakai Tinkercad? Ini adalah untuk mengcover semua mahasiswa baik yang memiliki perangkat Arduino-nya maupun yang belum. Nah, jadi di sini akan kita menggunakan simulasi untuk program sederhana. Kita lanjut. Jadi pastikan teman-teman sudah register atau daftar akunnya di Tinkercad. Oke, Tinkercad ini banyak fungsinya, yaitu kita bisa untuk menggunakan 3D design, pemrograman code blocks, dan di sini juga banyak pembelajarannya. Dan kita menggunakan salah satunya sirkuit. Oke, kalau yang belum membuat akunnya, buat dulu daftar akunnya. Nah, kalau yang sudah, bisa langsung login ke dalam sini. Seperti ini, saya sudah login. Baik, kita mulai saja ya. Oke, teman, sewaktu daftar di Tinkercad bisa nanti dihadapkan 2 pilihan, yaitu pilih student aja. Oke. Nah, nanti kalau sudah akan verifikasi ke emailnya. Oke, dan bisa mulai programnya. Oke, kita mulai dari menu awal. Kalian bisa klik tinkercad.com, sign in. Ya, saya bisa sign in dengan Gmail, akun Gmail saya. Oke, ini akun Gmail saya.
saya sudah masuk ke akun saya. Baiklah, di Tinkercad ini kita akan mencoba tidak membuat desain 3D, tapi kita membuat sirkuit. Nah, di sini ada contoh bisa membuat dengan Arduino ataupun Microbit. Nah, Microbit dan Arduino pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah saya berikan dan juga saya tunjukkan bandanya seperti apa, show-nya seperti apa. Nah, di sini kita akan bermain via simulasi. Ya, contoh ini sebetulnya bukan contoh yang dikasih, tapi ini adalah saya pernah buat sesuatu. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa kita delete ya. Nah, sekarang kita pilih create new circuit. Maaf, ada iklan-iklan yang masuk. Baiklah teman-teman, sudah lihat di sini sudah masuk. Di sini kalau dilihat ya, disinilah komponen-komponennya, mau yang basic, all ya, Arduino atau Microbit. Kalau kita klik Arduino, nah ini Arduino-nya ya. Ya seperti ini contoh-contohnya ya. Ultrasonic seperti apa, LCD seperti apa. Nah ini dia. Oke, red analog port set seperti apa, input serial. Nah ini ya. Ini seperti apa, ngeblink seperti apa ya. Kalau kita membuat yang namanya microbit, dia muncul di sini. Bisa cari di sini microbit ya. Nah, microbit juga ada contoh-contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba contoh menggunakan Arduino. Ya. Nah, kalau kita diklik sini, klik breadboard. Oke, inilah tampilan kita klik breadboard akan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah konsepnya. Kita mulai ya. Waktu itu sempat saya jelaskan ya, mungkin saya ulang lagi ya. Jadi bagaimana cara membaca breadboard? Nah ya, ini breadboard di kolom kiri dan kanan. Ini ada plus, ada minus. Plus itu berarti yang positif, yang ke voltase. Kalau minus ini ke yang ground, ya. Plus ke voltase, minus ke ground. Kita lihat plus ke voltase 5 volt Arduino, ya. Sedangkan yang minus itu ke ground. Nah, bagaimana ini bisa nyambung? Karena lihat konsepnya, kalau yang di kolom kiri, kolom kanan adalah satu garis ini dia satu sambung ya. Jadi satu garis ke kanan dia menyambung. Nah, sama. Tapi kalau ke atas ini plus dan minus ini misah. Oke. Plus sampai ujung sini plus semua. Minus dari ujung sini ke ujung sini minus semua. Begitupun ini. Minus terus. Nah, yang plus, jadi minus sama plus itu tidak bisa disambungkan. Jadi pisah memang. Tuh. Tapi titik-titik di sini plus semua. Di sini minus semua. Di sini minus semua. Di sini plus semua. Nah, terbalik dengan yang di sini. Kalau di sini ke atas nyambung semua. Nah, kalau ke samping beda. Pisah. Tuh ya, dia sudah dilihatkan. Tuh, kalau ini berarti nyambung. Nah, ke sebelah kanan juga nyambung. Nah, ini ya, tapi kolom yang di sini dengan kolom yang di sini terpisah, tidak tersambung. Oke, itu konsep pertamanya. Kita mulai, kita lanjut lagi. Oke ya. Nah, apakah Tinkercad hanya gitu-gitu aja? Oh enggak. Jadi ini betul-betul simulasi seperti kenyataannya. Jadi
saya klik start simulasi, dia akan tersambung dan dia Arduino-nya akan menyala, ya, akan berfungsi. Nah, kalau di nyatanya adalah ini kamu sambungkan ke sumber power yang di laptop boleh, ataupun pada charger, ya, charger yang 12 volt itu, ya, itu bisa masuk, bisa mengcover ini. Jadi kalau saya klik start simulasi, nah dia akan masuk. Tuh. Nah, nyala ini lampunya. Tuh, jadi kalau kamu punya Arduino, kamu start dengan breadboard-nya seperti itu, kamu hubungkan, dia akan nyala seperti ini. Oke, kita lanjut ke program contoh selanjutnya. Oke ya, kalau kita ingin lanjut, kita tidak perlu, kita stop lagi. Kita tidak perlu membuat yang baru lagi. Ini kita klik aja, langsung kita klik tempat sampahnya. Nah, seperti ini, kita klik aja, dia akan hilang. Nah, sekarang kita mencoba dengan LED. Oke. Nah, ini dia blinknya sudah ada. Nah, oke. Di sini terlihat blink. Oke. Ya, sudah terlihat. Nah, sekarang kita lihat start simulasi. Nah, dia kedap-kedip. Oke, kedap-kedip. Oke, kita lanjut lihat satu-satu komponennya. Baiklah, pada Tinkercad ini kita bisa melihat mulai dari jumper wire-nya, ya, sampai ke LED-nya. Di sini spesifikasinya LED yang warna apa, ya. Oke, kita juga bisa lihat resistornya. Ya, di sini kita bisa lihat resistornya. Oke, yang berapa ohm? 220 ohm. Jadi kalau teman-teman memang yang kesulitan membeli resistor, tinggal bilang aja tolong resistor yang speknya 220 ohm, ya, yang nilainya adalah 220 ohm, ya. Nah, ini dihubungkan, dilihat, ya, dia ada yang di kakinya, ya. Ingat ya, kalau yang ini masuk ke ground, ini masuk ke potase. Jadi yang kakinya pendek, nah, ya, kita lihat, saya kasih penjelasan. Jadi kalau yang kakinya pendek, ya, nah itu adalah ke voltase, ya. Tapi kalau kakinya panjang, dia ke ground. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita lihat ya pinnya seperti apa. Nah, ini juga kalau salah pin ini juga kita bisa hapus gitu ya. Nah, ini juga. Dan speknya seperti ini. Kita start lagi, dia akan berfungsi. Stop simulation. Oke, selamat mencoba. Oke, selain itu indahnya si Tinkercad ini, selain kita bisa lihat perangkatnya, nilainya berapa, spesifikasinya apa, kita bisa lihat kodenya. Nah, bagaimana sih pemrograman ini bisa berjalan? Nah, ini dia ya. Ini pemrogramannya. Ini dia menggunakan yang namanya code blocks, ya, block programming seperti ini. Ya. Bentar ya. Di sini ada code blocks. Nah, kalau kita mau yang teks, nah ini yang teks. Nah, inilah yang kita pelajari sebagai mata kuliah kita di pemrograman 3 adalah seperti ini. Ya. Pertama kali di setup yaitu pada pin mode 13. Ini adalah pin mode 13, ya.
pin mode 13. Nah, ya kelihatannya, diklik pin mode 13, D13, digital write 13. Kita set sebagai output, artinya dia akan menyala sebagai output. Lalu pada looping, ya pada looping ini pertama kali digital write 13 high, artinya ya menyalakan LED on, ya jadi high itu nyala. Pada pin 13 dia akan menyala. Oke, lalu melakukan delay. Delay dia telah menunda, ya menunda timer 1000. 1000 itu artinya 1000 milisecond. Jadi 1 detik sama dengan 1000 milisecond. 1 detik 1000 milidetik. Ya. Jadi dia akan menyala selama 1 detik. Lalu setelah nyala 1 detik, dia akan mati lampunya. Dan matinya pun selama 1 detik. Oke, dan terus dia akan naik lagi. Setelah mati 1 detik, nyala lagi, delay, mati, delay, nyala lagi, ya, mati, delay, mati, nyala lagi terus sampai PLN mematikan listriknya. Hehe. Lalu muncul nih kritikus dari mahasiswa, ya mahasiswa kan suka senangnya kritik kan, misalkan gini-gini aja Pak, gampang, memang mudah ya, tidak perlu membeli alat, tidak perlu yang namanya instalasi, jadi cukup akses pakai web, kalian bisa belajar. Intinya bagaimana memahami codingnya. Tapi kalau kalian mau belajar, sebenarnya ini resikonya kecil, ya. Resikonya kecil karena ini arusnya lemah, ya, bukan arus kuat. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada mahasiswa yang kritik, hanya gini-gini aja. Oke, sekarang bagaimana kalau kalian mencoba seperti lampu lalu lintas? Oke, tantangannya adalah, ya, ini tantangan pertama, ya, buatlah simulasi lampu lalu lintas. Bagaimana sih logiknya? Logikanya lampu lalu lintas adalah, ya, dia ada apa aja lampu lalu lintas? Lampu warna merah, kuning, hijau. Jadi pertama kali adalah, ya, nyalakan terlebih dahulu lampu kuning. Oke, selama 5 detik. Oke ya, selama 5 detik. Lalu lampu kuning mati, ya. Lalu nyala lampu selama 5 detik. Ketiga, lampu merah mati, lalu nyala lampu hijau selama 5 detik, ya. Lalu lampu hijau mati, nyala lampu kuning, atau kembali ke proses 1, dan begitu seterusnya. Oke, bagaimana? Bisa? Saya tunggu jawabannya. Buatlah videonya dan kirimkan ke WhatsApp saya. Ya, kalau yang punya channel YouTube, kirimkan link channel YouTube-nya. Oke, biar saya lihat. Check it out.
Yo, siapa yang bisa menjawabnya? Ini adalah jawabannya. Ya, di pertemuan ataupun di penjelasan sebelumnya, kita mengetahui cara kerja breadboard. Oke. Yang kedua, cara kerja LED on dan off. Dan juga menggunakan fitur delay. Nah, sekarang bagaimana menjawab tantangan menggunakan atau membuat simulasi lampu lalu lintas. Oke ya. Baiklah, kalau tidak ada yang membuatlah. Kalau tidak ada yang membuat, itu namanya terlalu. Ya. Tadi apa? Kalau tidak. Oke, ini dia jawabannya. Kamu pilih dulu komponennya itu basic. Di basic kamu cari namanya breadboard. Ya, breadboard. Nah, kamu klik di sini. Nah, dia akan muncul. Nah, ini kelihatan ya breadboardnya. Oke, di sini kalau kita klik LED juga muncul ya warna red. Berarti kita butuh 3 lampu ya. Nah, kita butuh lampu lagi berarti cari aja di sini LED ya. LED. Nah, kita klik LED-nya di sini. Oke, nah LED kita warna apa? Yellow. Oke, kita butuh satu lagi. Kita klik lagi di sini. Oke, kita butuh warna green. Mana green? Green tea. Ya, tunggu ya. Nah, oke. Kita bisa klik di sininya, home-nya. Kita cari resistor ya. Di sini resistor. Nah, resistor kita cari sini. Oke, kita klik yang berapa ohm? Tadi berapa? 220. 220. Oke ya. Nah, kita butuh satu lagi. Klik lagi di sini. Ya. Nah, ini kita taruh sini dulu, jangan kita sambungin. Kita klik. Oke. Nah, kita klik resistor ya. Nah, kita pilih tadi ohm. Kita ketik 220 ohm. Oke. Ya. Nah, wire-nya tinggal kita sambungkan. Oke. Ingat ya, bagaimana konsep breadboard tadi. Oke. Jadi kita masukkan dulu ini ground-nya. Oke. Si ground-nya mana nih? Ground. Oke. Ground masuk ke ground. Ting. Nah ya. Nah ini dia. Ini lihat. Jadi C. Nah ingat ini si resistornya. Nah resistor ini taruhnya seperti ini. Oke. Nah kita tinggal sambungkan dari resistor ini ke sini. Oke. Sedangkan ini oke. Nah, wire yang di sini kita cut, kita delete. Wire yang di sini juga kita cut, kita delete. Nah, ingat ya posisinya ya. Ini ke ground berarti ya. Yang ini ke ground. Nah, ini kita delete lah ya. Nah, ini ya. Ini kita pindahkan dulu sini. Ini ke ya ke ground. Nah, terus ini dari sini kita ke ground. Oke. Nah, lampu yang kedua kita pindahkan seperti ini ya. Dari sini ke ground. Oke. Lampu ketiga juga seperti itu. Pindahkan dari sini ke ground. Oke. Bagaimana dengan ininya? Ini kita delete ya. Nah, sekarang kita punya 3 nih. Oke, 3 resistor untuk 3 lampu yang berbeda, ya kan? Nah, yang tadi ke pin 13. Nah, sekarang kita arahkan
pin 13-nya ke sini. Ya, kelihatan nggak ya? Oke, nanti kita rapihkan seperti ini ya. Oke, ini kasih warnanya, ini kita hapus aja dulu. Ini warnanya kita kasih dia warnanya, ini kan lampu merah berarti red. Red ke sini ya. Ntar dulu ya. Red. Oke. Nah, ini kan. Nah, ini jangan masukin ke sini nih. Nah, ini meledak nih. Nah, dia harus sambungkan ke sini nih. Nah, dia harus sambungkan ke sini. Nah, jadi di sini kasih red, ke sini nyambung. Oke. Nah, dari sini nyambung ke pin 13. Oke, satu. Nah, sekarang kita bikin lagi untuk yang di sini, pindahkan ke sini. Ya, ini juga pindahkan ke sini. Oke. Nah, yang kuning kita pilih garisnya itu kuning, warna kuning. Nah, dari sini ke sini ya, dari sini ke pin berapa? 12 boleh. Oke. Ya, nah ini seperti ini. Oke, sekarang yang hijau. Oke, hijau. Nah, jangan hijau karena dia sudah hijau. Oke, kasih aja orange. Nah, dari sini ke sini. Dari sini ke pin 11. Oke, kalau kita kecilin lagi lebih enak bacanya seperti ini. Nah, ini hapus nih. Nah, oke. Oke. Oke, nah, kita bacanya lebih enak begini. Nah, oke ya. Nah, oke, secara ini dia sudah nyambung. Oke, sekarang kita lihat code-nya. Oke, pin mode 13 output. Nah, kita akan buat pin mode berapa ya tadi? 12 dan 11 ya. Pin mode 12 dan 11. Oke. Nah, digital red yang pertama kali adalah pin mode berapa? Kuning. Nah, kuning itu 12. 12 nyala selama 5 detik. Oke. Nah, ini tinggal kita copy saja sini. Oke. Nah, setelah dia nyala selama 5 detik, lalu si ini mati. Ya. Mati loh, ya kan? Lalu lampu apa? Lampu merah dulu nyala. Lampu merah itu apa? 11. Lampu merah nyala. 11. Hai, oke. Selama 5 detik. Oke. Setelah lampu merah nyala, lalu lampu merah mati. Ya kan? Lampu merah mati. Nah, setelah lampu merahnya mati, berarti sekarang lampu hijau nyala selama 5 detik. Oke, setelah lampu hijau nyala selama 5 detik, lalu lampu hijau mati. Oke, setelah lampu hijau mati, lalu lampu kuning. Nah, kita akan start. 10. Ya, lampu kuning, detik, lampu hijau. Wah, salah berarti ini ada yang salah. Berarti lampu merah berapa? 13. Berarti pin 13 yang nyala. 13 nyala, lalu 13 mati, lalu ya pin 11. Apa? Lampu kuning lagi ya. Jadi habis kuning, ini kan kuning nih. Nah, ini kuning nih. Ini
kuning. Oke. Lalu ini merah. Oke, merah, habis merah mati. Ya kan? Kuning. Kuning lagi 12, kuning nyala. Kuning. Lalu kuning nyala selama 5 detik. Oke. Setelah kuning nyala, kuning mati. Oke, kuning mati. Kuning nomor 12. Ini kuning nih. Kuning mati, lalu hijau sekarang. Hijau nyala. Nah, hijau nih. Ini hijau. Setelah hijau nyala, delay nyala selama 5 detik. Ya, lalu hijau mati nih. Hijau mati. Oke, kita start simulasi. Kuning nyala 5 detik, 2, 3. Lihat waktunya di sini. 4, 5, lalu merah nyala. Ya. Kuning lagi. Hijau. Hijau, kuning lagi. Nah, merah. Oke. Oke, kuning. Oke, saatnya kita bilang, gokil guys. Oke, selamat mencoba teman-teman mahasiswa. Ya, kalau sudah berhasil, saatnya bilang, gokil guys. Oke, subscribe dan share channel YouTube saya, itu Adam Buana. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Check it out. If you think you can, yes you can.